Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ada tips dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena tadi ada hubungannya dengan riya, Syekh Ibnu Athaillah menyarankan strategi uzlah. Namanya khumul. Khumul itu menyembunyikan diri, mengubur diri, itu khumul. Makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul. Kemul itu selimut. Kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan. Kata saya Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nata ijuhu. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tak akan berbuah sempurna. Kalau kesusu ingin tampil, kesusu ingin kelihatan, ya kita tidak akan tumbuh. Untuk bisa tumbuh, kita harus masuk dulu tidak kelihatan. Nah, ikhlas juga begitu. Ayo kita latihan ikhlas dulu. Jangan kesusu pamer dulu. Jangan kesusu ingin dikenal, ingin tampil, ingin terkenal dulu. Ayo menyempurnakan diri dulu. Ayo melatih diri dulu sampai di level ikhlas yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi, target-target yang tidak penting selain Allah. Kalau sudah mampu ikhlas, saatnya kita kelihatan. Pasti akan kelihatan. Maka strateginya menurut saya Ibnu Athaillah khumul. Jangan kesusu pamer, fokus saja pada perbaikan diri sampai ke level ikhlas. Jadi strategi pertama ini. Strategi kedua, di sini kita baru ketemu mahabbah. Untuk bisa ikhlas, hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan ke level mahabbah. Tidak sekedar level formalitas, kewajiban, apalagi keterpaksaan. Kenapa kalau di level mahabbah lebih mudah ikhlas? Karena dalam hubungan cinta, orang itu yang jadi fokus, yang jadi perhatian, yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai. Dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya, egonya demi yang dicintai. Loh, ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, otomatis terpenuhi. Jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabbah, otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas. Jadi ikhlas itu kan yang dalam mahabbah itu kan cirinya apa? Mahabbah itu unconditional, tanpa syarat. Orang yang benar-benar cinta itu kan kalau melakukan kebaikan untuk yang dicintai itu kan tanpa syarat. Tanpa aku cinta padamu asal engkau mau begini ya begitu, itu namanya belum cinta. Ini di sesi-sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan. Cinta yang sejati itu unconditional. Aku mau sama kamu asal IP-mu minimal 3,7 lah kalau masih. Nah, ini namanya tidak cinta. Aku mau asal gajimu sekian, ini namanya kondisional. Kalau cinta itu unconditional. Jadi sama Allah juga begitu. Tidak pakai tawar-menawar. Kenapa kok kamu serius sekali ibadah? Biar Allah itu memberi anugerah, saya bisa kaya raya, saya punya banyak karomah, bisa jalan di atas air, atau saya punya apa. Tidak itu, tujuanku Allah saja. Jadi fokusnya hanya Allah saja, orientasinya hanya ridhonya Allah saja.
Kayak kalian yang sedang jatuh cinta, itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai, itu kan senengnya luar biasa. Ya tidak harus pacarmu, orang tuamu pun yang sangat kamu cintai, kalau kamu bisa membahagiakan mereka, itu kan senangnya luar biasa. Maka cintailah Allah. Otomatis hubunganmu dengan Allah berubah jadi hubungan ikhlas tadi. Hubungan yang bersih, jernih. Tidak ada yang lain selain Allah saja. Nah, ini strategi kedua. Yang pertama tadi humul, yang kedua mahabbah. Ada tips dari Imam Ghazali untuk meningkatkan mahabbah kita menuju mahabbahnya Allah, cinta pada Allah. Jadi ini kalau bahasa saya teori dari mahabbah menuju ikhlas. Kata Imam Ghazali, ayo dipikir pelan-pelan ya. Orang itu sebenarnya secara alamiah itu harusnya mencintai Allah. Nah, ini rutenya ini. Yang pertama apa? Orang itu biasanya muhibbun li nafsihi. Cinta pada dirinya. Ini yang disebut ego tadi. Jadi ingin menyenangkan dirinya, itu muhib li nafsihi. Orang ini karena ingin menyenangkan dirinya, muhibbun li nafsihi, pada akhirnya muhibbun lil muhsin alladzi ahsana ilaihi. Dia juga sebagai efeknya apa? Cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang menyenangkan dia, membahagiakan dia. Nah, ini secara natural begitu. Orang itu secara alami cinta pada dirinya, berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang lain yang membahagiakan dirinya. Nah, itu muhsin alladzi ahsana ilaihi. Berarti apa? Sebenarnya kita itu punya fitrah al-muhib lil muhsin. Kita itu sebenarnya cinta pada orang baik. Jadi karena orang baiklah yang punya kemungkinan berbuat baik padaku. Siapapun itu orang baiknya. Nah, kalau naik lagi satu level sebenarnya dari orang baik. Kenapa sih kok kita cinta pada orang baik? Karena dalam diri orang baik ada kebaikan. Berarti apa? Sebenarnya kita itu mencintai kebaikan. Kalau kita mencintai kebaikan, kalau kita berpikir lagi lebih dalam, sebenarnya ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi semua tadi pada ujungnya, kalau kita mau merenung agak dalam, sebenarnya cinta kita itu harusnya sudah tumbuh pada Allah. Hanya saja selama ini kita tidak pernah merenung sedalam itu. Nah, ini nanti bagian yang harus kalian ulang. Dengarkan lagi ya, bahwa manusia itu pertama-tama dia pasti ingin membahagiakan dirinya, cinta pada dirinya. Otomatis berarti dia juga akan cinta pada orang yang membahagiakan dirinya, bisa membahagiakan dirinya. Orang baik yang bisa membahagiakan dirinya, berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang baik. Siapapun orang baik, ini punya potensi berbuat baik pada dirinya, sehingga siapapun orang baik perlu dicintai. Orang baik itu disebut orang baik sebenarnya karena ada kebaikan dalam dirinya. Berarti yang kita cintai sebenarnya adalah kebaikannya. Kalau kita cinta pada kebaikan, jangan lupa ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi puncaknya cinta itu harusnya Allah. Kita mencintai apapun dengan alasan apapun itu kalau ditarik ujungnya pasti Allah. Anda, Bapak, saya tidak cinta kebaikan, yang saya cintai kecantikan, keindahan. Loh, emangnya yang maha cantik, maha indah siapa? Kalau bukan Allah.
Tidak kok Pak, saya cinta kegagahan. Kalau cuma indah, cantik, saya tidak terlalu tertarik. Saya suka yang maco-maco, yang tidak terlalu. Iya, yang maha gagah siapa lagi kalau bukan Allah. Jadi cintamu pada apapun, kalau kamu renungi sampai puncak, tetap ujungnya ya ketemu Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian tidak mencintai Allah. Berarti tidak ada alasan kalian itu melakukan apapun tidak secara ikhlas. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.